Ibu Hajah Sally Andriani Gantina, AMD ST, anggota Komisi 8 DPR RI. Sudah bergabung. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mbak Raisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, senang sekali ini suatu kehormatan nih saya bisa ngobrol-ngobrol langsung nih dengan Ibu Sally. Ya, sama-sama. Sally, apa kabar? Bagaimana kesibukannya nih? Tampaknya dari tadi pagi juga DPR RI live terus nih, streaming dari tadi saya nonton. Betul, kita tadi baru penutupan masa sidang ke-5 karena mau masuk masa reses. Jadi ada beberapa agenda dan insya Allah besok kita sudah mulai reses turun ke lapangan. Jadi mudah-mudahan dilancarkan ya selama 1 bulan. Amin. Ya. Wah, kita doakan bersama ya, semoga lancar semua agendanya. Tentunya di tengah-tengah kesibukan dan kepadatan agenda ini, Ibu Sally mau ditanya boleh ya? Boleh, dengan senang hati Mbak Raisa. Oke, kali ini kita kan bakal ngobrol tentang RUU nih ya, rancangan undang-undang kesejahteraan ibu dan anak. Dan ini sebenarnya RUU yang inisiatif dari DPR RI-nya ya? Begitu betul. Ya, Bu? Betul. Oke, kalau boleh dijelaskan, kita nih masih sebenarnya awam banget nih tentang ini. Apa sih sebenarnya yang dibahas di RUU KIA ini ya, singkatannya RUU KIA ya? Ya, jadi kalau bicara undang-undang itu kan bukan hanya bicara undang-undang kesehatan ibu dan anak, tetapi undang-undang kesejahteraan ibu dan anak. Jadi di garis bawahnya bahwa ini kesejahteraan ibu dan anak. Dan di rancangan undang-undang ini kita fokusnya titik beratnya di 1000 hari pertama kelahiran. Artinya golden age masa pertumbuhan anak. Karena tentu saja ini juga merupakan penjawatan dari apa yang menjadi misi visi Pak Presiden kita tentang sumber daya manusia unggul, revolusi mental yang memang kita ingin agar generasi ke depan ini menjadi lebih baik. Nah, tentu dengan adanya rancangan undang-undang ini menjadi fokus utama dari anggota DPR RI karena kita merasa bahwa ada keprihatinan kita tentang masih tingginya angka kematian ibu. Kemudian masih tingginya angka kematian bayi dan juga angka stunting. Dan tentu ini juga akan ada kaitannya dengan bagaimana sih ibu-ibu ini mengurus masa kandungan mereka dari masa mereka sebelum mengandung, kemudian mereka menjaga kehamilan mereka, kemudian pasca melahirkannya. Nah, tentu ini menjadi konteks perhatian dari anggota DPR RI agar ke depan kita juga tidak ingin generasi ke depan ini juga terhalang oleh hal-hal yang memang akan mengganggu pembangunan keberlanjutan pembangunan Indonesia menuju Indonesia emas. Nah, di luar itu juga kita juga berharap bahwa dengan adanya rancangan undang-undang kesejahteraan ibu dan anak juga bukan hanya mengatur tentang hak ibunya saja, tetapi juga ada hak-hak anak, kemudian kewajiban pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak. Dan terakhir yang paling menarik di dalam undang-undang ini, kita juga berupaya untuk menyukseskan pemberian ASI eksklusif yang ASI eksklusif selama 6 bulan, kemudian dilanjutkan menjadi 2 tahun. Kemudian juga kita akan memberikan tanggung jawab kepada pihak-pihak terkait. Jangan sampai juga ada hal berbicara ASI eksklusif, tapi ada juga kalau kita berbicara tentang ibu rumah tangga, ada ibu rumah tangga yang mereka juga pencari nafkah, artinya mereka bekerja, artinya ada perusahaan-perusahaan yang memang harus menyiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk ibu rumah tangga yang menjadi pekerja, yaitu memberikan ruang laktasi, kemudian ruang penitipan anak, dan banyak hal-hal seperti itu yang kita atur di dalam undang-undang ini. Saya sempat baca-baca juga nih, menarik sekali Bu, kalau ada yang terkait cuti melahirkan ya. Wah, tampaknya ada kabar gembira nih. Saya sebagai working mom nih, termasuk orang-orang yang excited sama ini kan, karena memang pengennya semua orang ASI eksklusif 6 bulan, terus dilanjutkan 2 tahun. Jadi
penambahan cuti melahirkan nih ya Bu ya, katanya harinya jadi panjang. Ya, jadi memang titik beratnya bukan cuman di komponennya bukan mengenai penambahannya, tetapi disesuaikan dengan kemampuannya. Artinya memang dari tempat usahanya tersebut mampu apa tidak. Tetapi memang kita menitik beratkan bahwa penambahan cuti melahirkan itu paling sebentar itu 3 bulan. Kemudian apabila ruang usaha itu memang mampu untuk memberikan tambahan cuti kelahiran, maka bisa diperpanjang 3 bulan kemudian. Dan di luar itu yang harus menjadi kado yang terbaik untuk ibu dan para keluarga seluruh Indonesia adalah ada juga cuti tambahan untuk pendampingan kepada suami. Wow. Jadi untuk cuti, ya betul Mbak Raisa. Suaminya juga dapat nih ya? Suaminya juga dapat. Jadi untuk cuti pendampingan pada saat kelahiran, suami ini diberikan 2 hari cuti untuk mendampingi istrinya yang melahirkan, atau ada tambahan kalau terjadi sesuatu yang memang perlu ada tambahan, ditambah lagi 2-3 hari. Artinya bisa menjadi 5 hari maksimal dari tempat usaha mereka. Dan tentu saja pada saat diberikan 5 hari cuti ini juga ada catatan yang diberikan di dalam undang-undang tersebut. Jadi bukan asal suami diberikan cuti kemudian dia enak-enakan gitu kan, tapi ada tugas tambahan, ada klausul tambahan di situ. Pertama, dia harus menjaga kesehatan istri dan anaknya, kemudian dia harus mengupayakan pemenuhan gizi yang seimbang untuk istri dan anaknya juga, kemudian mendukung istri memberikan ASI eksklusif, dan yang terakhir mendampingi istri dan anak dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan gizi sesuai standar. Dan yang paling penting sih sebetulnya ada jaminan pelayanan dan jaminan kesehatan yang harus diberikan kepada ibu dan anaknya tersebut. Ibu dan anaknya. Wow, jadi suportif semuanya ya, dari lingkup kerjanya, keluarganya juga. Jadi benar-benar membantu sekali ya proses ASI eksklusif nih, keberhasilan ibunya juga nih melalui proses persalinan. Wah, keren banget. Bu Sally, ini kan ada stereotip nih di masyarakat nih ya, kalau pengasuhan anak itu sebenarnya tanggung jawabnya ada di ibu. Nah, terkait yang tadi juga nih ada ayah yang harus support gitu ya. Sebenarnya apakah terdapat peran seorang ayah sih di dalamnya gitu? Nah, dari RUU KIA ini sendiri memandang hal ini bagaimana ya? Ya, justru itu makanya dengan tadi yang saya sebutkan, stereotip tentang RUU KIA ini justru mematahkan stigma tadi. Jadi kalau kita berbicara tentang stereotip bahwa ayah ini seolah-olah tidak berperan, maka di dalam RUU KIA kali ini kita perankan peran ayah tadi dengan memberikan cuti tambahan tadi, cuti pendampingan, sehingga ayah ini juga sangat berperan penting pada saat tumbuh kembang golden age di masa kelahiran bayi. Kemudian di dalam undang-undang KIA tersebut juga kita juga memasukkan klausul tentang bahwa mengurus atau pengasuhan terhadap anak ini juga menjadi tanggung jawab ibu dan ayah, bukan menjadi tanggung jawab ibu saja. Nah, selama ini kan seolah-olah pengasuhan ini menjadi tanggung jawab ibu saja. Nah, tetapi itu menjadi tanggung jawab ibu dan ayah, di mana mempersiapkan, kemudian di situ ditulis di dalam klausul dari ayat per ayatnya dijelaskan, mempersiapkan, memeriksa dan menjaga kesehatan mulai dari masa sebelum hamil, masa hamil, kemudian masa melahirkan, kemudian masa setelah melahirkan sampai menyusui, itu pun harus menjadi tanggung jawab seorang suami atau ayah. Kemudian menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh kembang bayi pada saat hari pertama kelahiran atau HPH, kemudian memberikan susu ASI eksklusif, kemudian selama 2 tahun itu juga menjadi perhatian kita semua. Dan menurut saya ini adalah hal-hal yang memang menjadi concern dari undang-undang kesejahteraan ibu dan anak, karena pada saat kita berbicara peran ayah bukan hanya itu saja, bagaimana ayah juga memantau pertumbuhan dan memeriksakan kesehatan termasuk status gizi anak tersebut juga menjadi perhatian sang ayah. Kemudian mengasuh, memelihara dan mendidik juga menjadi tanggung jawab sang ayah. Memberikan penanaman nilai keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, spiritualnya pun menjadi perhatian sang ayah juga. Kemudian mengupayakan lingkungan yang sehat, yang aman, dan agar pertumbuhan anak menjadi lebih baik juga menjadi
kewajiban saya, dan terakhir mengupayakan pemenuhan hak-hak dan pelindungan terhadap anak pun menjadi kewajiban dari ibu dan ayahnya. Seperti itu. Oh, wow. Jadi sangat lengkap ya sebenarnya ya. Jadi kayaknya kalau kita ngebahas tanggung jawab memang harusnya dua belah pihak ya. Namanya Dua orang belah tua nih pihak. ada ibu dan ada ayah ya Betul. kan. Wah, Jadi keren banget. pendapat tentang bahwa stereotip bahwa ibu itu adalah domestik kerjaannya itu salah. Jadi Berarti memang tetap kita harus nah stigma itu yang kita coba. Jadi stigma kultural yang coba kita rubah. Nah, jadi kalau kita bicara kultural ini yang harus kita bersama-sama merubah dari sisi di ruang publik, kemudian ruang-ruang usaha bersama-sama dengan ya edukasi dan literasi mungkin secara menyeluruh. Wah, ini setuju sekali nih. Ini termasuk ada yang tadi berkomentar, kunci sukses generasi emas adalah pola asuh anak-anak di saat ini nih dari @david_TAMMP, dan ini memang berkaitan erat ya dengan apa isi dari RUU KIA ini. Nah, kalau tantangannya sendiri bagaimana nih Bu Sally nih? Jadi ada apa sih yang dihadapi oleh para perempuan nih, dimulai dari saat mengandung, apa ya, yang terkait dulu deh, terkait tentang hak-hak ibu, perempuan, dan anak-anak gitu. Tantangannya dalam waktu dekat yang kita hadapi ini apa sih sekarang gitu? Ya, kalau kita berbicara tantangan hari ini, saya tadi sempat sampaikan ke Mbak Raisa. Kalau bicara tantangan perempuan dan anak, terutama perempuan ya, di kita ini ada tantangan yang sifatnya kultural, yang harus dijawab secara kebijakan sistemik. Ya. Kenapa harus dijawab secara sistemik? Karena konstruksi sosial ibu sebagai penanggung jawab, ibu sebagai tanggung jawab domestik ini kan, mindset ini kan masih terus ada di masyarakat. Iya. Kita ini kan seolah-olah bahwa ibu adalah tanggung jawab domestik, ibu rumah tangga. Itu kan mindset itu adalah tantangan kultural yang harus kita jawab secara sistemik gitu kan, secara kebijakan sistemik di ruang-ruang pekerjaan, ruang publik, dan itu harus dijawab secara bersama-sama oleh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun partisipasi masyarakat. Kemudian kalau kita bicara tantangan berikutnya, ada juga yang menyangkut dengan tantangan yang bersifat kasuistis. Kalau kita berbicara kasuistis, kita mengetahui bahwa saat ini angka kematian ibu yang sangat tinggi, angka kematian bayi yang sangat tinggi, kasus stunting, kemudian juga masih tingginya juga kasus kekerasan kepada perempuan dan anak. Itu menjadi masalah yang sangat mendominasi pada tren hari ini, apalagi dengan adanya undang-undang TPKS, orang sudah berani speak up gitu kan, dan ini juga menjadi tantangan buat kita. Dengan beraninya speak up berarti orang sudah berani untuk mengungkapkan bahwa saya tidak mempunyai hak untuk merdeka gitu kan, seperti itu. Kemudian ada juga tantangan di bidang ketenagakerjaan, bagaimana partisipasi angkatan kerja perempuan yang masih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Kemudian di bidang politik kita juga mengakui bahwa 30% kuota perempuan ini kan masih sedikit, sehingga kebijakan-kebijakan yang menyangkut dengan legislasi atau ranah-ranah publik yang menyangkut hak-hak keperempuanan masih dianggap kurang menurut kami, dan ini adalah tantangan terbesar yang harus kita hadapi bersama-sama gitu, Mbak Raisa. Oh wow, banyak sekali Bu tantangannya nih, makanya nih ya, banyak sekali yang harus dilanjutkan nih para perjuangannya nih. Yes, betul. Selama ini tentunya tadi sudah dijelaskan ada salah satu tantangan yang dihadapin perempuan nih, mulai dari saat mengandung, bahkan pre program gitu ya, dan melahirkan, pasca melahirkan, dan 1000 hari pertama anak gitu ya. Nah, ini RU ini kan tadi sudah banyak yang memberikan atau menjanjikan gitu ya untuk mempermudah perempuan dalam hal ini gitu ya. Dan ini tentunya sangat berkaitan erat dengan stunting ya Bu ya. Yes, betul. Oke, memang ini hal yang harus kita dukung bersama tentunya ya. Betul, ya betul. Kalau kita bicara tentang stunting, maka kita bicara bahwa
harus menjaga dari masa sebelum kehamilan, masa sebelum hamil ya. Maka ini juga menjadi PR bagi kita semua, kesepakatan antara DPR RI dengan pemerintah pada saat kita membahas rancangan undang-undang ini, bahwa kita ingin fokus di dalam rancangan undang-undang tersebut bahwa pelayanan kesehatan itu, pelayanan kesehatan kesejahteraan ibu dan anak itu termasuk adalah pelayanan dan jaminan kesehatan bagi ibu hamil sebelum, bagi ibu sebelum hamil, pada masa hamil, kemudian saat dia melahirkan, kemudian masa setelah melahirkan, termasuk pada saat dia menyusui. Nah, ini dalam rangka mengatasi stunting ya Mbak ya. Kemudian untuk mencegah stuntingnya sendiri, di dalam rancangan undang-undang KIA tersebut juga kita mengatur tentang ASI eksklusif yang 6 bulan, kemudian pemberian tambahan ASI lanjutan 2 tahun, kemudian juga, dan ada juga kita juga memberikan pengecualian karena ada indikasi medis dan ibunya terpisah gitu kan, itu juga diatur oleh kita di situ Mbak. Karena kan ada juga yang ibunya terpisah. Seperti apa Bu Sally? Ya, jadi kan ada juga yang misalnya yang ibunya terpisah, mohon maaf, yang mungkin dia harus mendapatkan air susu dari orang lain. Nah, itu juga diatur nih. Donor biasanya ya, donor ASI. Nah, itu diatur di dalam undang-undang KIA-nya seperti apa. Karena kan kalau yang muslim, kalau yang di muslim kan apakah dia nanti menjadi sedarah atau tidak dan segala macam, itu juga diatur oleh kita semua. Jadi diatur bahwa nanti ini dari mana dan segala macamnya juga diatur seperti itu. Kemudian kita juga mengatur tentang MPASI-nya juga, makanan tambahan ASI-nya. Dan tentu disesuaikan dengan standar mulai dari balita usia 6 bulan sampai dengan 2 tahun. Nah, ini kita fokuskan agar anak-anak Indonesia ke depan tidak lagi menjadi fokus ke masalah stunting. Karena kalau kita bicara fokus pembangunan hari ini, seluruh kementerian dan lembaga fokus untuk penanganan stunting. Tetapi kalau kita bicara undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak ini kan tidak ada lex spesialis yang memang mengatur itu semua. Semua seolah-olah ada di undang-undang A, B, dan C. Tetapi yang mengatur tentang 1000 hari pertama kelahiran, 1000 hari pertama kelahiran atau tentang golden age ini kita buat khusus di Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak di situ. Wow, luar biasa. Ini para yang sedang menonton nih, para followers semuanya, kalau saya sebutannya lovely people dan juga sobat parlemen ya, pasti jadi makin paham dan makin merasa bahwa ini adalah sesuatu yang penting dan harus benar-benar kita pertimbangkan, kita dukung gitu ya. Kita kalau gitu boleh ya Bu, sampai kita ngobrol-ngobrol sama semua nih yang tadi sudah mengajukan pertanyaan dari tadi. Saya boleh bacakan ya Bu Sally ya? Boleh. Termasuk ini dari @marta_dewi_x. Nah, ini selamat siang. Apabila terjadi pelanggaran, misalnya seperti cuti melahirkan tidak diberikan seperti semestinya, sebaiknya bagaimana, bisa dilaporkankah atau bagaimana? Ya. Bagaimana? Kalau misalnya terjadi hal-hal seperti itu, maka di dalam undang-undang kita akan memberikan pendampingan hukum untuk ibu-ibu yang mengalami diskriminasi hak cuti seperti itu. Jadi undang-undang ini juga sudah mengatur tentang pelayanan hukum kepada para ibu pencari nafkah atau ibu-ibu yang bekerja. Karena memang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memang tidak memenuhi hak-hak mereka untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu, kesejahteraan kepada ibu dan anak. Termasuk juga ruang laktasi, ruang penitipan anak, ya. Hari ini kan kita juga mengetahui ruang terbuka publik pun juga tidak menyiapkan itu. Kalau kita ke mall kan nggak banyak juga. Ya, banyak juga mall-mall yang tidak menyiapkan ruang khusus untuk laktasi. Walaupun terbatas biasanya ya. Walaupun ada terbatas seperti itu. Nah, nanti juga akan diatur seperti itu. Jadi memang untuk khusus untuk ibu-ibu pekerja seperti kita
apabila mereka membutuhkan bantuan pendampingan hukum, maka akan disiapkan bantuan pendampingan hukum. Termasuk juga nanti Mbak, di dalam undang-undang tersebut juga kita juga mengatur tentang hak untuk mendapatkan salary. Jadi misalnya kalau selama dia cuti, berapa persen dia gaji mereka terima. Dia berapa, misalnya selama 3 bulan itu dia berhak mendapatkan gaji utuh. Maka pada bulan ya 100%, tapi pada bulan keempat sampai dan bulan keenam dia hanya 75% dari gaji yang dia terima. Itu kita atur di dalam. Alhamdulillah. Ini berita baik nih ya. Semoga yang lagi hamil nanti bisa merasakannya ya, kalau segera bisa disahkan. Tapi disesuaikan dengan dunia usahanya ya. Maksudnya kemampuan dunia usahanya, karena memang tidak semua dunia usaha. Jadi konteksnya memang titik beratnya bukan di cuti hamilnya, tetapi bagaimana kesejahteraan ibu dan anak, kemudian pelayanan dan jaminan kesehatan, jaminan sosial yang diberikan kepada ibu dan anak pada 1000 hari pertama kelahiran itu betul-betul dijamin oleh negara. Termasuk bagaimana sinergitas antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan partisipasi masyarakat betul-betul terjalin dengan baik, sehingga tidak ada lagi nanti informasi bahwa di daerah A ada anak stunting tapi tidak terperhatikan oleh pemerintah, seperti itu. Jangan sampai gitu lagi ya. Jangan sampai seperti itu lagi. Baik. Jadi kalau misalnya nih ada yang bertanya nih, tadi Nindi_PI3. Jadi ini akan diterapkan aturan UU ini untuk usaha kecil juga. Ya tadi ya, selama masih bisa mengikuti ya, dan memadai begitu ya. Memadai, disesuaikan dengan kemampuan usahanya. Disesuaikan dengan kemampuan. Intinya itu. Nah, jadi kalau termasuk bisa, juga yang keguguran loh Mbak Raisa. Mbak, ya orang keguguran, kalau kita keguguran untuk ibu pekerja, kalau kita ibu rumah tangga yang bekerja dan dia keguguran, dia berhak mendapatkan cuti keguguran selama keguguran itu 1,5 bulan. 1,5 bulan. Iya, selama ini kan kalau masa keguguran, selama ini kan kalau kita, mohon maaf, keguguran kan kita nggak pernah dikasih cuti kan? Nggak ada, iya. Nggak ada. Nah di dalam undang-undang ini kita atur, diberikan cuti buat ibu. Jadi banyak ibu yang terbantu sekali ya. Mungkin juga untuk recovery gitu untuk ya. Recovery, untuk recovery lagi, reproduksinya mereka supaya dia lebih baik lagi seperti itu. Karena kita betul-betul ingin memuliakan, ingin memuliakan ibu sebagai tonggak kehidupan. Seperti itu. Wow, ini keren banget sih. Ini suatu info yang luar biasa nih, baru berarti ya terkait yang RUU ini ya. Oke. Saya mau tanya lagi nih. Nah, kalau untuk pekerja kontrak ini bagaimana Bu? Dari semua sana saya Irma. Berlaku Mbak, semua berlaku. Semua berlaku di semua bidang usaha, tetapi disesuaikan dengan kemampuan perusahaan atau tempat mereka bekerja tadi. Jadi kan memang banyak juga tenaga-tenaga kontrak yang dipekerjakan, mungkin kan ada tenaga-tenaga outsourcing atau yang mungkin nanti akan ada turunan dari undang-undang tersebut yang mungkin ini memang belum selesai kita bahas. Kan ini baru rancangan undang-undang, tetapi masukan ini sangat bagus sekali. Mungkin nanti akan kami bahas kembali di DPR mengenai tenaga kontrak tadi, insya Allah karena memang kita kan mengetahui juga banyak sekali tenaga-tenaga kontrak di Indonesia, kemudian tenaga-tenaga yang memang sebetulnya mereka bekerja memberikan sumbangsi yang besar buat andil buat negara kita ini gitu kan, tetapi memang belum terperhatikan dengan sangat baik. Tapi sangat bagus sih masukannya, nanti biar kita diskusikan lagi dengan rekan-rekan yang ada di Panja. Wah, senang sekali dari bincang-bincang ini dapat masukan langsung. Jadi nanti bisa dibahas, senang sekali biar dapat manfaatnya juga nih semua yang nonton. Semangat Bu Sally dan semua yang sedang berusaha keras nih dalam RUU ini nih. Nah kalau ditanya nih, tadi saya mencari siapa yang nanya tapi kelewatan nih namanya siapa ya. Ada kontaknya kah atau bagaimana kah kalau ingin melaporkan nanti kalau sudah jadi undang-undang, kemudian kantornya gitu ya, pihak penyelenggara kerjanya nih nggak ngikutin, nah apa yang harus dilakukan gitu? Jadi memang nanti ini ranah untuk
implementasi pelaksana dari undang-undang ini kan pasti ada lembaga. Kalau di tingkat daerah itu kan pasti ada dinas instansinya. Kalau di daerah pasti instansi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, atau mungkin nanti ada kalau di pusat ini kan ada Kemen PPPA ya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Nah kalau yang mengkoordinasikan semuanya mungkin Kemenko PMK. Nah tentu kalau kita berbicara tentang kesejahteraan ibu dan anak ini, ranahnya pasti akan meliputi semua instansi. Artinya bukan saja menjadi ranah dari satu instansi saja. Karena kalau sudah berbicara dengan ruang publik, artinya kan ada dunia usaha. Nah, maka ya dunia usaha ini kan pasti dengan Kementerian Perdagangan. Nah, mereka pun wajib untuk mengimplementasikan dari undang-undang tersebut. Jadi mungkin nanti akan ada lintas kementerian dan lintas lembaga yang memang harus mengimplementasikan dari undang-undang tersebut. Termasuk jaminan kesehatan, jaminan sosial. Karena memang termasuk Dukcapil, setiap anak yang dilahirkan mereka mempunyai hak untuk tercatat di catatan sipil. Nah ini juga di dalam undang-undang di Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak, kita mengatur tentang hak ibu, hak anak. Nah, di dalamnya bahwa hak anak ini juga mereka tidak boleh terpapar dengan hal-hal yang menyangkut dengan pornografi, perpolitikan, dia harus mendapatkan identitas, gitu kan. Nah, itu semua diatur secara gamblang oleh Undang-Undang KIA ini. Oh, wow. Ya, karena ini memang terkait dengan lintas sektor ya, jadi tentunya bisa banyak jalan sebenarnya ya. Betul, Mbak. Termasuk urusan agama spiritual pun kita atur, Mbak. Ya, karena kan masalah kesejahteraan ibu. Jadi kalau kita bicara kesejahteraan ibu dan anak, bukan hanya mengenai bahwa dia sejahtera itu karena kemiskinan, no. Tetapi dia sejahtera secara jasmani, rohani, sosial, ekonomi, dan spiritual. Poinnya di situ. Jasmani, rohani, sosial, ekonomi, dan spiritual. Jadi itu semua yang kita ya, semua ya. Biar paripurna. Paripurna, karena ingin menunjukkan generasi emas untuk ke depan. Amin, amin. Tentunya ini doa kita semua supaya anak-anak generasi penerus bangsa ini makin hebat semuanya, bangsa kita juga makin maju. Ini juga banyak sekali dari tadi Bu Sally yang mendoakan, keren banget. Ini RUU KIA ini banyak benefitnya. Terus juga ada yang bilang, wah semangat Ibu, terima kasih atas perjuangannya untuk kami, Ibu pekerja di Indonesia. Wah semangat nih Bu Sally, disemangatin nih. Ya, terus banyak yang doain juga, semoga RUU KIA ini pengesahan dan implementasinya berjalan dengan lancar. Senang rasanya kesejahteraan dan hak ibu dan anak mulai diperhatikan dengan detail. Wah keren banget nih, banyak banget yang dukung. Makin semangat Bu Sally tentunya. Semoga dijalankan dengan baik juga nanti ya kalau sudah disahkan. Rencananya kapan sih Bu, ada beritanya kah ke depannya, bagaimana langkah selanjutnya? Mudah-mudahan karena kita sudah masuk masa persidangan, sudah tutup masa persidangan, mudah-mudahan di masa persidangan berikutnya ini bisa disahkan menjadi undang-undang. Kita doakan ya Mbak, mudah-mudahan di masuk masa persidangan pertama di bulan November nanti bisa menjadi undang-undang. Mudah-mudahan ya Allah, jadi menjadi kado terbaik November buat ya nih ya November, dan mungkin di hari ibu mungkin bisa jadi seperti itu di bulan Desember, bisa jadi kado terindah buat ibu-ibu. Ya. Kado spesial ya. Wah, ya, saya pikir mungkin di situ momennya terbaik buat ibu dan betul. anak-anak Indonesia. Jadi makin semangat ibu-ibunya nih juga nih. Pastinya. Aduh senang banget saya ngobrol-ngobrol siang hari ini sama Bu Sally, sama semuanya juga. Ibu ada lagi kah yang ingin diberitakan semua nih kepada para followers yang sedang nonton? Mungkin saya ada pesan-pesan. Banyak terima kasih Mbak Raisa, karena poin intinya bahwa tumbuh kembang anak-anak itu bukan hanya tanggung jawab seorang ibu, tetapi juga ada tanggung jawab seorang ayah. Jadi memang kita sama-sama saling bahu-membahu, dan mudah-mudahan ke depan generasi emas yang kita harapkan untuk membangun Indonesia bisa terwujud dan Indonesia bisa lebih baik lagi. Itu saja. Amin. Amin. Ya Robbal Alamin. Bu, satu lagi boleh Bu? Ini ada pertanyaan menarik.
Boleh, Ini boleh, dari gimana? Aileen Halim Official. Satu lagi nih Bu Seli, bagaimana Boleh, nih boleh. tentang hak asuh anak korban perceraian agar bisa masuk ke dalam RUU KIA? Karena kan sekarang makin banyak nih ya korban dari Ya, kisahnya, ya, apalagi yang dipisahkan dari ibu kandung. ya. Bagaimana Bu? Ada tanggapan? Itu juga sudah diatur, Mbak. Jadi memang Mhm. untuk anak-anak korban perceraian, termasuk anak-anak yang memang diasuh dengan keluarga lain dan tidak diasuh, itu diatur oleh negara. Semua ada diatur. Semua Jadi ada di sudah dalamnya komplit, juga ya. komplit semua di Sudah dalam komplit. undang-undang ini. Iya, insya Allah seperti komplit semua. Jadi Oke, nggak usah wah khawatir. terima kasih. Mm-mm. Nggak usah Mm. khawatir, ternyata sudah ada detail juga Sudah ada nanti tuh ya. Kita tunggu detail. saja dan kita doakan Mm. yang terbaik. Semoga lancar semuanya. Nih dukungannya dari tadi semua full dukungan nih buat Bu Selly dan semuanya untuk Amin. melancarkan RUU ini. Amin. Sama-sama, Mbak. Semoga bermanfaat untuk semuanya informasi ini. Dan juga bermanfaat tentunya untuk masyarakat Indonesia dan generasi kedepannya. Terima kasih banyak Bu Selly, sehat Sama-sama. selalu. Terima kasih Mbak Raisa. Oke.